Halo, ketemu lagi di channel Aji Norway. Kali ini kita lanjut untuk di kaki-kaki depan, pemasangan swing arm atau kebanyakan orang bilang kepala babi. Terus fitmentnya gimana dengan bannya, terus apa aja yang dibutuhin untuk pemasangan ini. Saya pakai semuanya itu part dari poli ini ya, dari fork, kiri poli ini, bracket kaliper poli ini, shaft dan lain sebagainya. Saya pakai dari poli ini biar satu set. Nah, ini part arm atau kebanyakan orang bilang kepala babi dari poli ini. Seperti ini asnya. Cuman ini karena saya nggak punya mesin press, masukin ini ke sini. Ke sini, jadi saya harus ke tukang bobot dulu. Patokannya manual berlayar. Oke, nanti kita lanjut setelah di tes. Ini udah kembali dari tukang bobot. Nah, ini udah sesuai dengan, saya coba press dulu sesuai dengan manualnya dari poli ini. Jadi dia itu, bagi yang nggak punya ya, mungkin beli second atau gimana, bagi yang nggak punya ya. Jadi dia itu dari kepala babi sisi bagian luar itu dia masuk 2,5 mili. Yang ini ya, ini masuk 2,5 mili. Nah, untuk yang ini dia dari sini ke kancingan itu dia untuk koreksi aja 33,8, kurang lebih toleransi 0,05, kurang lebih lah. Dibikin aja sesuai dengan ini untuk standarnya dari poli ini untuk manualnya. Nah, hasilnya kayak gini. Hasilnya kayak gini dia. Jadi ini kita coba cek. Dari sini ke kancingan itu 33,8. Ini 33,7 lah mungkin. Ini 33,7 lah. Ya kurang lebih toleransi 0,05 kan. Terus ini masuknya di sini. Ini kaliper bracketnya dari poli ini juga. Axle dan bracket kalipernya. Ini masuk di sini. Cuman kendalanya ketika kita beli part aftermarket kayak gini, part yang kecil-kecil yang ada seharusnya di dalam sini tuh nggak include. Jadi kita harus nyari satu persatu. Contohnya kayak washer yang ada di sini,
washer pengahannya yang di sini, depan belakang, kancingannya, ring D itu semua nggak include. Bor roda dan penahannya itu dia nggak include. Jadi saya udah coba collect satu-satu. Ini dia yang harus di kancingan. Washer, ini washernya saya susah banget nyarinya. Yang diameter dalamnya ini 22. Ini saya pakai punyanya bekas ini. Bekasnya Big Pen dari Kruk As. Tapi saya lupa Kruk Asnya apa. Nanti udah coba saya cari. Terus ini ring tembaga yang untuk di dalam akselnya. Ini ring D. Ring D ini punyanya Vespa Super itu bisa lah, pas ya ukurannya. Terus sama bautnya. Bautnya kunci 22, jadi baut 14 mili dia, M14. Jadi kurang lebih rakitannya itu washer ini di sini. Setelah itu washer yang kecil di sini, washer yang kecil. Setelah itu ini masuk washer yang kecil lagi. Kita pindahin dulu. Fokusnya nggak keganggu. Nah ini dia. Terus setelah itu pasang ring D. Ring D nya di sini. Setelah itu kancingan. Tang saya ambil. Tang snap. Nah udah. Ini udah muter, artinya dia udah duduk di tempatnya. Nah ini seperti ini. Jadi ini nggak boleh ada kocak atau gimana, tapi dia tetap main free. Dia tetap main free, nggak sikat, nggak nahan. Ini nggak boleh ada kocak. Nah nanti lahar luar dari ban itu dia akan duduk di sini. Spelling lah paling nggak sama yang di sini. Paling nggak di bawah 1 mili lah, kurang dari 1 mili. Coba kita cek dulu ya. Ini berapa lebarnya? Ini kira-kira 43,5 lah, kurang lebih nih. 43,5. Kelihatan nggak? Empat 43,5 kurang lebih. Ini bagus ya. Dia sesuai dengan manual dari Poli ini, jadi pas ngepres bagus. Mainnya free. Coba kita cek sekarang yang di rimsnya. Nah, di dalam rimsnya ini, ke bearing yang ada di dalam tuh kurang lebihnya minimal harus 43 lah. 43, 42. Itu bagus ya. Kita coba ukur. Kalau enggak ya harus modif lagi. Nah ini 42,1 lah.
jadi mungkin masih ada space, jadi masih bisa. Kita coba tes pasang dulu ya. Ada yang nabrak nggak? Mudah-mudahan sih nggak. Nah, ini kayaknya dia udah duduk, udah besi ketemu besi bunyinya. Nah, ini harusnya dia mainnya free. Jadi nggak ada kena brake, nggak ada kena cakram, nggak ada kena wheelsnya. Kita coba putar 360 derajat. Nah, coba kita kencengin ya, dia nabrak apa enggak. Ntar saya ambilin kuncinya dulu. Nah, gitu aja cukup. Harusnya kalau ada masalah, dikencengin dikit aja dia pasti bakal seret atau nabrak. Nah, ini kelihatannya dia oke. Dia di sini. Ini dari bracket, yang ini wheels. Dia masih ada space di sini. Jadi dia untuk sementara ini oke lah. Tapi kita belum tahu ya, belum tahu roda ini dia center nggak dengan forknya. Kalau nggak center, mungkin kita perlu lakukan modifikasi sedikit. Mungkin dia terlalu masuk, atau dia mungkin terlalu keluar, atau bagaimana. Nanti kita cek pakai laser ya. Oke. Kalipernya saya pakai dari Polini, 4 piston CNC metal finish dari Polini. Ya biar seragam lah. Oke, untuk masangnya kita harus coba kita buka dulu hub. Oke, kita kencengin seadanya dulu. Apakah dia oke? Sepertinya dia oke, dia duduk di tengah-tengah. Jadi kita cek, kelihatan nggak di sini? Oke, itu disc brake-nya ada di tengah-tengah antara kaliper antara brake pad-nya. Nah, mungkin di sini kelihatan. Nah, tuh mungkin dia kurang keluar lagi sedikit wheelsnya ini, mungkin lagi 1 mili atau lagi 0,5, tapi nggak masalah. Ini aja dia udah nggak masalah, nggak ada mentok. Apalagi disc brake-nya udah floating, jadi dia akan ngikutin kemana mainnya. Lancar, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita coba buat
pasang sama wheelsnya, dia mentok apa enggak. Aku coba putar, bim salah bim. Lancar. Kurang lebih seperti ini. Tipis banget space-nya ke wheels. Coba lihat lebih fokus. Tipis banget space-nya. Tapi that's fine. Oke, sekian dulu video dari part 3. Kita lanjut di part berikutnya. Salam.